Judul ini bukan ancaman, tetapi data nyata. Kita tahu semua negara sekarang membatasi transportasi pribadi dan pembelian BBM. Hanya negara Indonesia aja, super pede. Nggak ada anjuran, bahkan pembatasan pun tidak ada atas pembelian BBM pribadi. Mungkin dengan alasan lebaran. Tapi jujur deh, masyarakat jangan dimanja dan dibungkus informasinya. Wahai Bapak pejabat, ekonomi dunia itu dalam bahaya, sangat bahaya, dan waktunya pendek. Adalah fakta bahwa dunia hanya punya waktu 7 hari sebelum suplai minyak runtuh dan kita harus bersiap. Saya ulangi, ini bukan prediksi, ini juga bukan skenario buruk, ini fakta. Ini adalah kalkulasi perhitungan matematis dari data-data yang ada, dari data satelit yang valid, dan semua orang tahu ini bukan data tertutup, ini data terbuka. Para energi analis dan para pejabat negara teluk telah berurusan dengan perminyakan inilah yang menyatakannya. Kita tahu bahwa di saat informasi ini dibuat, Selat Hormuz sudah ditutup selama 14 hari. Setiap tanker yang membawa minyak tidak bisa lewat. Minyak dari tangki Saudi, UAE, Kuwait, Qatar, Irak harus masuk ke storage tank, bukan masuk ke kapal tanker dengan kecepatan penuh produksinya. Dan saat ini tangki tersebut sudah penuh 90%, di mana 7 hari lagi seluruh tangki minyak tadi akan penuh 100%. Kalau sudah penuh, maka tidak ada pilihan lain bagi perusahaan minyak tadi, yaitu harus melakukan penyetopan produksi, shutdown. Maka ada banyak masalah kalau produksi di stop, dan ini urusan teknis dulu. Sumur minyak tadi bisa rupture atau runtuh, atau hilang minyaknya, atau tidak bisa diproses lagi, atau juga ketika menjalankannya, ketika sumurnya tadi aman, menjalankannya tidak seketika. Sampai kapasitas kembali 100% itu bisa memakan waktu 2-3 bulanan. Tentunya perlahan. Sekarang apa yang terjadi pada 8 miliar penduduk dunia yang 20% minyak mutu bagusnya hilang dari pasaran? Tidak ada yang bisa apa-apa. Ini bukan prediksi, ini final countdown, ini ticking hitung mundur. Iran tidak berhenti hanya mencekik Selat Hormuz dan membuat shutdown produksi minyak. Depo minyak pun dibom oleh Iran sehingga cadangannya hilang. Misalnya di Fujairah Oil Depot, pangkalan minyak terbesar dan strategis milik UAE, dihajar habis. Lalu Qatar LNG infrastruktur yang mempunyai 20% liquefied natural gas untuk dunia, di mana sebelumnya Iran menghajar dulu pangkalan militer milik Amerika di negara Teluk, sehingga serangan ke depo kilang minyak tidak ada hambatan yang berarti. Sebagai catatan, tangki depo minyak di negara Teluk kapasitasnya kira-kira 350 juta barel. Sekali lagi, kapasitasnya sudah penuh 90%, artinya tersisa kosong sekitar 40 hingga 45 juta barel lagi. Dan produksi negara Teluk itu bisa 15 juta barel per hari. Namun sekarang semuanya sedang mencoba mengatasi kapasitas agar tetap bertahan. Mereka sudah mengurangi produksinya, itu pun tidak tertahankan, masih tetap menghasilkan 7 juta barel per hari, di mana semua perusahaan drilling minyak sekarang di kawasan Teluk menuju stop produksi dengan kecepatan tinggi alias full break. Bayangkan, 45% impor minyak Korea Selatan itu dari kawasan Teluk, yang membuat saat ini negara tersebut membuat kebijakan pembatasan pembelian BBM pribadi, di mana cadangan minyak negara Korea Selatan saat ini tinggal 5 hari lagi. Tiongkok itu 15% minyaknya dari kawasan Teluk. Selain minyak Iran, ya itu nggak dihitung. Juga memberlakukan pembatasan pemakaian untuk keperluan pribadi, di mana cadangan minyak Tiongkok itu bisa bertahan 120 hari atau 6 bulan. Dan sekarang Tiongkok akan menjalankan kebijakan untuk menggunakan kendaraan listrik pribadi, tentunya untuk motor, mobil, truk, dan bus. Dan jika diterapkan semuanya 100% untuk seluruh warga, dan listrik untuk menge-charge tadi dipakai adalah berbasis nuclear power plant, maka Tiongkok akan self-sufficient alias tanpa minyak dari Timur Tengah atau dari Iran, dia bisa bertahan cukup lama. Di saat seluruh media barat mengutamakan tentang serangan militer, ada fakta menakutkan tentang ekonomi dunia yang akan runtuh, yang tidak diekspos oleh media. Bahkan banyak pemerintahan dunia pun menutupinya. Data mengatakan bukan hanya uang beredar yang banyak, namun ada 10 juta buruh, pembantu rumah tangga, supir, pekerja kasar, orang-orang biasa yang mengadu nasib di negara Teluk. Mereka berasal dari Bangladesh, Pakistan, India, Filipina, Ethiopia, dan banyak negara lagi, di mana mereka sekarang tidak punya pendapatan untuk menghidupi keluarganya di negara asal yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat apa yang mereka butuhkan. Dan ini memukul banyak ekonomi sebuah negara. Di tanah air kita, informasi seperti begini tidak terbuka, tidak ada nasihat kepada masyarakat, tidak ada solusi dari what if seandainya, maka tidak ada pembatasan pembelian BBM, tidak ada saran untuk tidak usah mudik lebaran ke kampung dulu untuk tahun ini. Sebaiknya pejabat itu jangan menyenangkan rakyat dengan membungkus informasi atau fakta.
Jangan sampai nanti pas balik lebaran leher rakyat digorok dengan harga BBM 2 kali lipat. Itu namanya membohongi rakyat. Stoplah mengatakan aman dan terus aman karena ada Amerika. Emang Amerika bisa apa? Selat Hormuz dicekik, dolar akan kolaps. Amerika itu ya licik. Lihat sifatnya. Kita tuh selalu dirugikan oleh Amerika. Masa kita malah berteman dengan musuh yang selalu berperang? Bayangkan dalam usia negaranya 270 tahunan, Amerika itu yang tidak perang hanya 16 tahun saja. Gila nggak tuh? Jadi cepat lepaslah dari Amerika dan menengok ke dalam kekuatan sendiri. Peace.